Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Sobat Wijaya Trading semuanya. Selamat datang di channel Wijaya Trading, dan kali ini kita akan berbagi pengalaman, motivasi, dan juga tips langsung bersama mentor dari Wijaya Trading agar kedepannya trading teman-teman bisa lebih terarah dan menguntungkan. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak Wijaya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak Alif ya. Untuk sekarang kegiatannya apa nih Pak? Apa masih menjalani bisnis trading seperti dulu? Alhamdulillah Mbak Alif alhamdulillah sampai saat ini masih menjalankan kegiatan rutin kita ya. Selain trading ada kalanya kita juga mengisi beberapa seminar untuk teman-teman di luaran sana. Ada beberapa juga kegiatan di luar itu di rumah yang mungkin teman-teman nanti bisa kita bagi ya, kegiatan kita di rumah seperti apa. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, kalau boleh tahu Pak Wijaya ini lebih Ya. fokus ke mana ya? Trading forex atau sahamnya? Oke, jadi ada memang beberapa instrumen yang kita ambil, memang yang kita fokuskan memang trading forex, tapi ada beberapa saham yang sampai saat ini juga kita terapkan, kita jalankan. Ya, lumayan masih cukup ada sedikit perkembangan walaupun belum terlalu banyak, karena kalau saham membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Kita bukan ke tradingnya, tapi ke investasi sahamnya. Wah, oke Pak. Kalau boleh tahu juga nih Pak, Ya, saya kan kurang paham ya Pak ya. oke. Apa sih Pak perbedaannya trading forex, saham, sama investasi saham Pak? Baik. Di dalam dunia trading ada banyak sekali ya instrumen yang bisa kita gunakan. Bahkan selain kita melakukan kegiatan trading, kita juga bisa melakukan investasi ya, investasi saham, investasi di cryptocurrency, di emas dan sebagainya. Nah, apa sih yang membedakan antara trading dengan investasi dulu ya? Kalau trading itu lebih cenderung ke profesi. Jadi kalau trading itu lebih condong yang bersangkutan itu lebih aktif menjalankan aksi jual belinya. Bahkan tiap hari bisa melakukan banyak sekali aksi jual beli. Sedangkan kalau kita ke investasi, tentu tidak bisa setiap hari lakukan jual, itu waktu yang lebih lama lagi, 5-10 tahun, bahkan 20-30 tahun ke depan. Itu kalau investasi ya. Kalau trading sekali lagi lebih cenderung ke aktif ya, aktif melakukan aksi jual beli. Apakah itu ke forex, apakah itu saham, ke kripto, atau ke bahkan indeks sekalipun, namanya trading itu berarti aktif melakukan aksi jual beli secara terus-menerus. Artinya seperti hanya kita bekerja ya. Jadi hari ini mungkin kita ada peluang untuk jual, kita jual. Hari ini ada peluang untuk beli, ya beli. Nah, saham juga demikian. Kalau kita trading saham, ya kita memanfaatkan pergerakan harga itu dalam setiap harinya. Jadi ada saham itu juga bergerak setiap hari, baik lokal maupun luar. Semuanya kita bisa manfaatkan dari pergerakan naik turunnya. Sementara investasi yang kita lakukan adalah menanam saham. Artinya modal yang kita benamkan di sana ini berupa kepemilikan saham. Jadi misalkan saya membeli sahamnya BBCA misalkan. Itu artinya saya ikut serta memiliki perusahaan BCA, walaupun tentu nilainya sesuai dengan kemampuan modal kita. Bagaimana cara membedakan ya? Bagaimana cara analisanya? Ya tentu sangat berbeda ya. Kalau kita menggunakan trading atau kita menggunakan trading baik itu harian maupun swing, tentunya yang kita perhatikan adalah pergerakan setiap harinya, pergerakan setiap saatnya. Sementara kalau kita ke investasi, tentu ada banyak aspek yang harus kita pelajari, termasuk bagaimana profil perusahaan, bagaimana laporan keuangan, siapa pemegang kendalinya, atau bisnis ini bagaimana cash flow-nya. Kalau dia mendapatkan keuntungan besar itu dari jualan aset atau dari pendapatannya, itu kita perhatikan semuanya. Mungkin kita banyak
belajar dari pelaku saham dari Indonesia maupun dari dunia. Di Indonesia ada Lo Keng Hong, mungkin di pelaku saham luar bisa ada namanya Warren Buffett dan sebagainya. Semuanya tentu punya kompetensi yang berbeda, tetapi tentu dalam skala yang lebih kecil kita bisa juga memanfaatkan peluang saham itu untuk investasi. Dan nanti yang kita perhatikan banyak sekali, termasuk tadi ada kondisi perusahaan, kemudian cash flow-nya seperti apa, manajemennya bagaimana, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis tentu kalau kita mau beli adalah beli yang harganya murah. Nanti jual pas harganya tinggi. Sama dengan saham juga demikian. Saham itu walaupun harganya misalkan naik, kita tetap dapat untung karena saham kita yang kita ikut sertakan juga akan naik. Kalau harganya dia turun, ya kesempatan untuk kita membeli. Makanya ada beberapa cara teknik ya, kalau kita mau nanti berkecimpung dalam dunia saham, kita bisa banyak berbagi ya. Termasuk ketika kita mau berkecimpung dalam dunia trading, forex, atau gold, atau saham yang dalam hal ini adalah trading, ya kita nanti bisa berbagi juga ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk yang awal. Wah, rinci sekali penjelasannya Pak ya. Oke. Ini juga Pak, kalau boleh tahu kenapa sih Pak lebih memilih trading forex dibandingkan saham atau kayak kripto misalnya? Oke. Tentu kecenderungan ya. Satu kecenderungan yang kita lakukan, kalau saya pertimbangkan di trading forex ini punya likuiditas yang sangat tinggi ya, punya tingkat pergerakan juga yang cukup signifikan, cukup ekstrim, sehingga kita bisa memanfaatkan peluang-peluang kecil yang ada di sana untuk entry dan exit dan taking profit tentunya. Sementara kalau kita lebih fokus ke saham, tentu hari ini kebutuhan kita juga tidak bisa tercover dengan saham kita ya. Maka saya sendiri lebih cenderung ke trading forex, khususnya gold. Kemudian ada juga sedikit pair yang mungkin bisa tambahan, tapi lebih utama ke trading gold ya. Sementara untuk kripto saya belum banyak lakukan di sana. Kenapa? Ya karena pertimbangan dari sisi kecenderungan ya. Saya lebih senang satu hari untung bisa untuk kebutuhan, satu hari untung kebutuhan, sisanya nanti kalau ada sisa ya kita buat simpanan gitu. Untuk apa? Untuk diinvestasikan lagi. Jadi mungkin teman-teman yang dalam hal ini berpikir ya trading itu sangat sulit, trading itu tidak bisa mengumpulkan uang, trading itu bisa membuat kita bangkrut, tentu ada benarnya dan ada tidaknya. Benar itu kalau mungkin tidak tahu ilmunya, kita hanya asal-asalan, atau kita ngawur lah paling tidak tahu keilmuannya. Sementara kalau kita pelajari dengan ilmunya, maka trading ini bisa menjadi sumber penghasilan yang luar biasa. Apakah ini mungkin? Sangat mungkin sekali. Jangan lupa ada banyak trader yang banyak sudah berhasil ya, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Silakan kita baca banyak referensi, banyak yang bisa berhasil, artinya menghidupi kebutuhannya, menghidupi keluarganya hanya dari trading. Tentunya tidak semua dipublish, tidak semua diekspos seperti hanya mungkin yang sampai saat ini ramai di media sosial. Gitu kira-kira. Oke Pak, kalau gitu apa trading itu bisa dijadikan jadi sumber penghasilan utama ya Pak? Ya, jadi apakah kalau trading itu bisa jadikan sumber utama, artinya untuk mengcover kebutuhan kita? Tentu bisa. Ya, dengan catatan ya harus menyesuaikan kebutuhan kita berapa, kemudian modal yang kita butuhkan itu berapa, kemudian skill yang harus kita punya itu harus betul-betul semuanya sejalan. Tidak ada gunanya kita punya skill yang hebat tetapi tidak punya modal, atau punya modal tapi tidak mencukupi karena kebutuhan kita terlalu banyak. Jadi caranya kita hitung dulu kebutuhan kita satu bulan itu berapa. Kemudian dengan kemampuan kita, dengan skill kita satu hari, satu bulan mendapatkan sekian persen di dalam proses pembelajaran kita itu, kira-kira kita butuh modal berapa. Jadi tidak bisa serta-merta kita punya modal $1.000 untuk bisa mengcover kebutuhan kita. Tidak bisa begitu.
Intinya eh, kita harus menghitung dulu berapa cost kita dalam 1 bulan atau dalam 1 hari. Setelah kita hitung, nanti kita baru persiapkan, kita rencanakan kira-kira modal yang kita butuhkan berapa, kemudian resikonya bagaimana. Dan diingat, sebelum kita betul-betul mampu menguasai dengan baik, punya keahlian yang cukup, maka trading ini akan sulit dijadikan sebagai eh, media atau sebagai usaha untuk mengcover kebutuhan kita, kecuali betul-betul sudah mumpuni. Artinya mumpuni ini harus betul-betul sudah teruji di dalam proses perjalanannya. Apakah dalam latihan, apakah di awal itu menggunakan modal kecil atau modal sen, yang intinya untuk menguji kemampuan kita sejauh mana dalam mendapatkan hasil yang konsisten. Tadi kan Pak Wijayanya juga bilang sampai saat ini masih menjalani bisnis trading, Pak ya. Ya. Kalau boleh tahu gimana sih Pak cara Pak Wijaya itu membagi waktu untuk trading dengan aktivitas lainnya, Pak? Oke. Kita sudah terbiasa soalnya, jadi sudah terbiasa merantau dulu, sudah terbiasa jauh dari keluarga, sehingga tentunya ini sudah tidak susah lagi. Yang pertama tentu kita harus tahu ya, saat ini yang kita butuhkan adalah masukan yang cukup ya untuk menopang kebutuhan kita. Kemudian bagaimana cara membaginya? Ya biasanya kalau di pagi kemudian sampai sore itu 1 hari juga kita full ya monitor, kemudian kita analisa, kita lakukan pengamatan dan sebagainya. Bahkan tidak jarang juga di siang hari itu kita melakukan entry point ya. Namun demikian dengan angka-angka yang tidak terlalu signifikan. Sampai nanti sore kita ada break, kemudian setelah itu ya kita ngobrol-ngobrol sama keluarga, kemudian setelah ya kita rasa cukup, maka biasanya malam hari kita kembali lagi ya. Malam hari kita sekitar jam 7 sampai jam 10 itu kita fokus lagi ke trading lagi. Jadi yang justru yang kita lakukan yang paling utama, yang paling besar adalah di malam hari, karena di malam hari itu volatilitasnya sangat tinggi, pergerakan juga sangat ekstrim, dan itu justru yang menguntungkan buat kita. Saya tipe orang yang suka pergerakan yang sangat cepat, sehingga kalau kita memanfaatkan peluang itu bisa mendapatkan hasil yang lebih. Kemudian kalau salah posisi, kita juga bisa segera melakukan penyelesaian dengan baik. Kemudian jika dalam kondisi terpaksa, misalkan ada beberapa kondisi yang ketika sudah jam malam, jam kita istirahat, ternyata tidak bisa exit ya, posisinya masih minus, tetapi dari si perhitungan secara teknikal ini masih berpeluang, masih berpotensi, sehingga kita tidak tutup rugi, tapi kita tetap lakukan pembatasan risiko, kemudian kita juga targetkan di sana. Setelah itu kita tutup ya, nanti secara otomatis kalau tidak sesuai dengan analisa ya rugi, sudah sesuai dengan perhitungan kita. Demikian juga kalau misalkan untung, nanti dengan sendirinya akan menutup keuntungan itu. Kita sudah lakukan beberapa kali, dan ya ada kalanya ditutup dengan rugi, ada kalanya ditutup dengan plus. Intinya bagaimana kita bisa memanage antara keuntungan dan kerugian itu supaya tidak jomplang ya, supaya profit itu lebih besar daripada kerugiannya. Ya seperti itu. Oke Pak, bicara untung rugi Pak ya. Ya. Mungkin kayak Pak Wijaya meskipun sudah mahir dalam dunia trading, mesti ada kerugiannya Pak ya. Pasti. Secara spirit, apa sih Pak yang Pak Wijaya lakukan untuk bisa bangkit ketika mengalami kerugian atau kebangkrutan itu sendiri? Iya, tentu tidak mudah untuk bisa bangkit di sana. Kita juga banyak mengalami kegagalan, kita juga awalnya dulu mengalami kerugian, dan itu membuat kita berada di titik paling rendah, membuat kita berada di titik yang paling memprihatinkan. Sampai modal kita habis, tidak ada aset yang bisa kita jual. Yang kita lakukan apa? Satu, berdoa tentunya. Berdoa meminta ampunan dulu. Kalau saya dulu
Begitu. Jadi minta ampunan, kita bertobat. Mungkin ada sesuatu yang membuat kita jadi salah. Artinya membuat dosa yang mungkin akhirnya membuat kita menjadi jatuh seperti itu. Banyak introspeksi diri, banyak kita belajar juga. Tidak luput kita berusaha. Berusaha ini bagaimana? Apakah kita terjun dunia terjun lagi? Enggak. Kita mencari jalan keluar dengan cara yang lain untuk mengumpulkan modal kembali. Nah, apa yang kita lakukan dulu? Ya, banyak sekali. Dari mulai jadi kuli bangunan, dari mulai kerja di pabrik, kemudian kita eh, cari pakan ikan, cari cacing di pinggir-pinggir sungai dan sebagainya. Yang semuanya itu tentu kita jalani untuk satu menebus dosa kita gitu ya. Setelah itu dengan tetap bersemangat kita mengumpulkan modal dalam kondisi yang kita mungkin tidak stabil dalam sisi psikologi, maka yang kita lakukan adalah tetap bersemangat dan berusaha untuk mengembalikan ya. Walaupun kapan kita tidak pernah tahu kapan kita akan bisa mengembalikan seperti yang dulu atau kapan bahkan kita bisa bangkit. Intinya ada spirit di sana bahwa suatu saat asalkan kita mau berusaha, bekerja dengan keras, tekun, disiplin, suatu saat pasti akan menemukan jalan terang di sana. Dan itu kenyataannya, tapi butuh waktu yang cukup panjang. Kita ibaratnya harus tidur di emperan, tidur di masjid dan sebagainya pokoknya. Yang tujuan utamanya adalah satu, menenangkan diri. Yang kedua, mencari modal kembali ya. Sampai modal minimal kita terpenuhi, kemudian ada ketenangan. Kemudian dari sisi secara teknis kita sudah betul-betul merubah dari awal dulu seperti itu, kemudian kita perbaiki, kita rubah menjadi lebih baik lagi. Dan setelah kita kumpul ya tidak banyak sih sebenarnya, awalnya setelah kumpul modal ya sekitar $1.000 lah, kita mulai bangkit lagi di sana, mulai bangkit lagi, mulai mencoba sambil kita jualan. Jadi selain kita memulai trading itu tidak langsung jadikan sebagai ini sebagai salah satu kerjaan untuk menghidupi kita, tidak bisa. Saya tetap jualan banyak sekali sana sini ya, jualan ayam, jualan roti, jualan minuman dan sebagainya, termasuk jualan jamu, ada jualan peralatan-peralatan buat ternak ikan dan sebagainya. Nah, setelah semuanya dirasa cukup, setelah kita berulang-ulang berlatih, berulang-ulang kita menguji dan selalu memperbaiki, butuh waktu yang cukup lama juga ya. Dari awal itu, dari kita bangkit itu, untuk stabil itu butuh waktu yang cukup lama. Sehingga setelah betul-betul sudah fix, artinya kita sudah yakin, sudah bisa menopang kehidupan kita, satu hari bisa kira-kira dapat berapa, baru kita pelan-pelan meninggalkan bisnis real kita yang kita lakukan waktu itu. Tetapi setelah kita bisa mengcover, kembali kita kumpulkan untuk merintis bisnis berikutnya lagi. Jadi tidak bisa, jangan di trading ini, jangan hanya kita dijadikan untuk kebutuhan kita. Kita dapat dari trading, ya selain untuk kebutuhan, kalau ada sisa sedikit kumpulkan, sedikit kumpulkan. Untuk apa? Investasi. Yang paling penting adalah investasi. Dan banyak sekali kita menyampaikan ke teman-teman, tentu investasi yang paling menguntungkan itu ada 3 menurut saya. Satu, properti, apakah itu tanah bangunan atau mungkin kontrakan dan sebagainya. Yang kedua ada investasi namanya emas, jadi emas yang dalam bentuk fisik, emas batangan ya. Kita juga lakukan investasi di sana untuk antisipasi. Kemudian yang selanjutnya adalah investasi saham. Ini yang growingnya tentu bisa mengalahkan pertumbuhan inflasi. Dan inilah yang menjadi rencana kita banyak ke depan, dan mudah-mudahan nanti juga teman-teman juga bisa melakukan proses seperti ini. Jadi kumpulkan modalnya, baru kita trading,
sebelum kita menguasai, ya maka hati-hati jangan serta-merta kita menggunakan modal yang banyak dulu. Kemudian setelah kita dapat, sisihkan sebagian untuk apa? Untuk investasi. Tidak ada orang kaya dengan cara hanya menabung kecil-kecil. Yang ada harus diputer dalam bentuk investasi itu atau dijadikan modal untuk bisnis kita. Nah, bisnis yang paling cepat untungnya bagaimana? Ya, tentu tadi kita bisa memutarnya kembali mungkin dalam bentuk investasi saham, investasi emas, investasi properti, tapi ini tentu untuk jangka ke depan ya. Untuk jangka pendeknya kita bisa putar dengan bisnis-bisnis lain yang dirasa nyaman untuk kita ya perputarannya. Saya sendiri dalam hal ini trading ini sebagai perputarannya. Oke.